ya ke presenter terakhir kita ya, atau grup terakhir kita gitu, grup 31. Gimana teman-teman grup 31, udah pada siap? Siap, Kak. Oke, kalau gitu silakan, waktu dan tempat aku persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk menjabarkan hasil analisis yang telah kami lakukan. Dataset yang kami dapatkan adalah hotel booking demand. Audiens ini akan ditunjukkan kepada Head of Marketing. Sebelumnya, ada pun anggota grup 31 yaitu Kak Agung sebagai Project Leader, Kak Benita sebagai Data Cleaning, Kak Age sebagai Data Analis, Kak Nur Iksani sebagai Data Analis, Kak Aprilia sebagai Data Visualisasi, dan saya, Tisna, sebagai Data Komunikasi. Nah, situasi bisnisnya jumlah ADR meningkat 162% dari tahun 2015 ke 2016, tetapi pada tahun 2017 menurun sebesar 32%. Permasalahannya yaitu untuk mencapai kenaikan ADR bulan Oktober 2017 sebesar 25%, kami menerapkan strategi pemasaran dan penetapan harga yang ditargetkan, dan juga mempertahankan ADR yang lebih tinggi melampaui jangka waktu tersebut. Matriks yang kami gunakan yaitu yang pertama jumlah malam menginap, yang kedua jumlah pelanggan dari bayi hingga dewasa, yang ketiga jumlah total pemesanan, dan yang keempat mengukur tarif kamar hotel yang disewa. Permasalahannya adalah bagaimana ADR bisa turun sebanyak 32% pada tahun 2017. Ada dua faktor. Yang pertama, karena jumlah pelanggan mengalami penurunan disebabkan sebagian besar jenis segmen pasar mengalami penurunan dan jumlah total pemesanan telah menurun. Kemudian, yang kedua, karena jumlah malam menginap mengalami penurunan disebabkan mereka kebanyakan berasal dari pelanggan sementara. Nah, untuk metode yang kami lakukan, yang pertama, memahami masalah bisnis, yang kedua, pembersihan data, yang ketiga, EDA, dan yang terakhir, insight and recommendation. Nah, ini ada grafik menunjukkan ADR meningkat pada tahun 2014 sampai 2016 sebanyak 5.426.000, tetapi ADR menurun dari 2016 sampai 2017 sebanyak 3.707.000. Kemudian, grafik di samping menunjukkan ADR tahun 2017 menurun pada bulan Juli sampai September sebanyak 4.397. Grafik selanjutnya menunjukkan jumlah total pemesanan turun pada bulan Mei sampai September sebanyak 349. Mei sampai September menurun. Kemudian selanjutnya menunjukkan jumlah pelanggan menurun pada bulan Juli sampai September. Bulan Juli sampai September sebanyak 646. Kemudian selanjutnya menunjukkan jumlah malam menurun pada bulan Juli sampai September sebanyak 1.840. Grafik tersebut menunjukkan pada tahun 2015 sampai 2016, jumlah segmen pasar terbanyak menurun pada bulan Juli sampai September sebanyak 142. Grafik tersebut menunjukkan jenis pelanggan yang paling umum persentasenya sebesar 78,97% untuk setiap bulannya pada tahun 2017. Berdasarkan konsep root cause yang kami buat, berikut merupakan rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, root cause ADR tahun 2017 turun 32%.
kami memberikan rekomendasi berupa diskon tarif kamar pada hari besar, perbaikan fasilitas, serta pemasangan iklan. Kemudian yang kedua, root cost total pemesanan menurun, kami memberikan rekomendasi berupa memberikan rekomendasi melakukan promosi dengan memasang iklan tagline menarik di beberapa platform atau sosial media yang sedang booming guna menarik customer untuk datang dan menginap. Untuk yang ketiga, root cost total pelanggan menurun, kami memberikan rekomendasi berupa meningkatkan fasilitas khusus yang bisa digunakan segala usia, seperti adanya playground, serta sauna untuk memberikan kesan hotel berkonsep family friendly. Root cost yang keempat, total malam menginap menurun. Kami memberikan rekomendasi berupa penawaran khusus dengan semakin lama menginap, semakin banyak diskonnya. Yang kelima, root cost segmen pasar yang paling banyak yaitu online TA menurun. Kami memberikan rekomendasi berupa meningkatkan kerjasama dengan lebih banyak agen perjalanan. Dan yang terakhir, root cost terlalu banyak pelanggan tipe transit, kami memberikan rekomendasi berupa penawaran khusus untuk pelanggan tipe kontrak dan grup seperti diskon khusus dan paket booking khusus untuk sekolah yang sedang melaksanakan study tour. Nah, adapun dashboard yang kami gunakan, sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Dito. Oke, thank you. Ini masih ada 4 menit waktunya. Mau dimaksimalin atau udah cukup? Gimana teman-teman grup 31 ya? Cukup, Kak. Oke, berarti yang lain udah cukup juga ya. Kalau gitu sesinya aku langsung aja ke sesi Kak Fatim buat ngasih feedback atau ada pertanyaan, dipersilakan Kak. Oke, thank you buat teman-teman dari grup 31. Bentar, aku ada pertanyaan nih sebelum masuk. Tadi tuh audiensnya adalah marketing kan ya? Iya Kak, Head of Marketing. Oke, audiensnya adalah Head of Marketing. Terus tadi business situationnya yang kalian highlight adalah isunya dari ADR-nya. Gimana caranya buat naikin ADR? Oke, mungkin pertama dari cara komunikasi dulu. Menurutku cara Tisna untuk ngejelasin udah cukup clear. Decknya juga udah jelas apa yang dibahasnya. Cuman again kalau kita ngomongin analisa, mungkin yang aku lebih encourage ke teman-teman di sini adalah to make your analysis more into a data person gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat tadi, aku tuh rada wondering, ini kan di awal di bagian EDA yang pertama nih, kalian ngasih tahu ADR over time, terus ada di tahun 2014 sampai 2017. Tapi di slide selanjutnya itu kalian pecah per monthly basis. Ini bulan tahun berapa ya yang diambil? Kalau ke next slide mungkin Tisna ke atas ke bawah maksudnya sih Tisna. Nah ini kan kalian langsung pakainya monthly basis nih. Nah ini bulan tahun 2017. Kenapa ya? Kenapa ngambil 2017 aja? Ayo gimana teman-teman grup 31? Jadi gini Kak, izin menjawab. Untuk ini kan emang kita fokuskan ke dari tahun 2017. Tadi sepertinya sudah dijelaskan di latar belakang di awalnya. Ya boleh diceritain ulang nggak kenapa ke 2017 saja? Yuk gimana? Yang lain mungkin bisa nambahin? Sorry, ini Dian lagi ngomong atau soalnya belum di-unmute? Mungkin tadi Aprilia mau ceritain lagi kenapa, kan tadi paham nih, oke di tahun 2017 itu turun, makanya kalian mau fokus di tahun 2017. Tapi kenapa analisanya hanya di tahun 2017 saja? Kayak gimana caranya kalian nge-troubleshooting turunnya tuh karena apa? Kalau cuma ngelihat di 1 tahun yang ada permasalahan gitu.
Oke Kak. Jadi di sini kan ADR-nya itu yang di tahun 2014 sampai 2016 itu kan benar-benar naik ya, dia tuh stagnan naik terus. Nah sementara di tahun 2016 menuju ke 2017 itu tuh ada penurunan. Nah kenapa sih kok di tahun itu kok turun? Makanya kita analisis di tahun 2017 itu turunnya kenapa, terus nanti kita cari buat ini solusinya itu gimana biar ADR-nya bisa naik lagi di tahun depannya gitu. Oke, terus dari konklusinya ini tuh turunnya karena apa? Turunnya ini dari yang setelah kita analisis ini karena banyaknya total bookingnya itu yang berkurang, terus customer-nya juga berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah malam menginapnya juga berkurang, terus dari segmen market yang online itu juga dia itu turun. Nah, sementara kalau di tahun-tahun sebelumnya dari beberapa poin-poin itu tuh kurang lebih mereka penyumbang paling gede lah di ADR tahun-tahun sebelumnya, begitu kan? Oke. Thank you Aprilia buat penjelasannya. Mungkin aku sambil share juga kayak yang paling atas deh tadi, yang line chart pertama yang kita nunjukin ada tahun ke tahun, terus ada kelihatan bahwa tahun 2017 tuh dia udah mulai turun. Mungkin Tisna mau scroll ke atas, ya terus ya. Jadi ini sambil scroll sambil kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam 1 tahun aja, angka yang misalnya chart yang dimunculkan saat kalian ngelihat number of booking, ADR-nya kayak gimana, and stuff, itu trennya sama semua karena kalian nge-capture momen pas lagi declining trennya. Jadi otomatis semuanya bakal turun gitu. Nah ini yang menurutku cukup disayangkan karena analisanya kalian jadinya nggak bisa variatif karena kalian nge-capture cuma 1 momen doang. Nah walaupun misalnya tadi Aprilia bilang iya karena transaction-nya turun, iya karena emang di tahun itu turun gitu. Jadi yang perlu kita pain point di sini adalah dia tuh turun karena apa? Apakah kalau misalnya kayak tadi kita refer, sebenarnya kan udah bisa ada kejawab dari analisa yang udah dibikin sama teman-teman di sesi sebelumnya kan. Bisa dilihat dari misalnya kenapa tuh, apakah karena area-area tertentu dari country tertentu yang menyebabkan high cancellation atau enggak. Nah terus kayak dari sisi orang tinggalnya berapa lama, nah itu tuh bisa kalian gabung-gabungkan jadi analisa yang jauh lebih advance rather than cuma ngelihat dari 1 tahun pas emang lagi declining. Karena ibaratnya jadi kalian ke dokter nih, terus begitu ke dokter tuh kondisinya udah batuk, tapi nggak menceritakan batuk ini tuh muncul karena apa. Jadi kita nggak bisa tahu nih troubleshootingnya kemana. Nah mungkin itu satu feedback yang aku put, dan itu lumayan concern juga karena jadi analisa selanjutnya lagi jadi kerentet gitu kan. Terus yang kedua adalah penggunaan title dan subtitle dalam membuat suatu deck. Jadi kan kemarin kita sempat belajar nih bahwa a good presentation adalah saat kalian membantu audiens tuh paham deck ini, slide ini ngomongin apa, dengan cara ya kita put title ataupun subtitle. Tapi di sini tuh kebanyakan title kalian adalah EDA. Sementara tadi audiensnya adalah orang marketing kan. Apakah orang marketing sendiri ngerti EDA itu apa? Nah itu pertanyaannya. Karena biasanya orang marketing yang mereka nggak ngerti, EDA itu kan bahasa orang data exploratory, data analytics kan. Nah that's why kayak would be great kalau kalian tuh put title sesuai dengan apa informasi yang pengen disampaikan gitu. Jadinya akan lebih enak buat audience juga nge-capture main informationnya. Dan yang terakhir adalah recommendation. Jadi recommendation yang dimunculkan itu sayangnya masih belum berhubungan sama analisa yang kalian bikin di atasnya. Again ya itu karena kalau dari sisiku ngelihatnya kalian terlalu nge-snapshot dari suatu data sehingga rekomendasinya itu juga nggak bisa terlalu relate karena ya data yang kalian capture ya udah momen lagi declining gitu. Jadi recommendationnya tuh nggak bisa ngelihat dari benchmark tahun sebelumnya. Walaupun misalnya kalian as a analis bilang, oh gue tahu angkanya tahun sebelumnya seperti ini, tapi balik lagi objektif dari deck itu adalah untuk ngebantu audiens mendapatkan overview. Jadi kalaupun mau ngasih snapshot, paling nggak kita harus terus kayak ngemanggil data-data sebelumnya tuh kayak gimana sih untuk ngebantu audiens tuh paham perspektif kita di satu page yang sama gitu. Kayak dari aku udah sih itu aja feedbacknya
dari teman-teman ada yang mau ditambahin dulu atau ada yang mau di-clarify? Gimana? Teman-teman grup 31 ini masih ada waktu, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyain, dipersilakan. Atau udah cukup? Aku coba hitung kali ya. Kak, silakan, Den. Izin nanya, berarti buat ini kalau bisa data yang kita tampilin sama yang kita analisis itu kalau bisa nggak cuma di tahun 2017 aja, jadi ditunjukkan penurunannya dari tahun ini ke ini itu kayak gini loh datanya, perubahannya kayak gitu Kak. Bener, sebenarnya gini, kalaupun kalian mau nge-capture satu snapshot tahun doang, itu satu tahun doang gitu ya fokusin, bisa aja, tapi kalian harus benar-benar kayak ngebantu ngasih comparison. Contoh nih, oke, tahun ini diturun, tapi kayak ada satu table yang jadi gambaran rata-rata di tahun sebelumnya tuh kayak gimana. Jadi saat kalian bilang ini jelek, ini turun, kita tuh ada proksinya. Oh, turun karena idealnya tuh di tahun itu, di periode yang sama, dia bisa generate angka berapa sih. Jadi kayak walaupun pasang satu snapshot, kita tuh masih ada pembanding. Tapi kalau cuma fokus di satu tahun tuh takutnya nggak ada pembanding, hence jadi nggak bisa dapet gitu makna utamanya tuh apa gitu. Oke Kak, thank you. Cukup dari aku. Oke, sip. Thank you. Berarti tadi terakhir dari Dian buat mungkin pertanyaannya buat Kak Fatim, dan kayaknya waktunya juga udah habis. Kalau gitu selamat dan terima kasih buat grup 31 ya, karena udah pitching atau udah menyelesaikan project DA-nya pada sesi hari ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih selamat gitu ya buat grup 31 dan aman. Udah kelihatan. Oke. Selamat malam dan terima kasih kepada Kak Amam dan juga Kak Dito yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan hasil capstone project dari tim 31 Medan. Oke, untuk tim 31 Medan terdiri dari Agung Fauzi selaku project leader, Aki Ninal selaku front end, Lia Dian selaku front end, Tisna Melina selaku back end, Benita Karisa selaku quality assurance, dan juga Muhammad Dinur Ihsani selaku back end. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Kartu Felicia, fitur-fiturnya, creation process, project HTML layout, problem and solution. Untuk pada capstone project kali ini, tim 31 membuat sebuah website news dengan nama Kartenesia. Nah, Kartenesia sendiri merupakan akronim dari kata Kartini Indonesia. Kartenesia sendiri merupakan online platform yang bergerak di bidang news dengan membahas semua tentang wanita, baik dari fashion, skincare, maupun tren terkini. Sebagai online community, Kartenesia sendiri merupakan website yang bisa dibilang bergerak sebagai pendukung untuk seluruh wanita-wanita di Indonesia untuk sharing experience dan juga informasi tentang seluruh pengalamannya. Untuk fitur-fitur dari website Kartenesia sendiri, ada yang pertama yaitu searching fitur. Ini memudahkan untuk user mencari berita yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu login fitur. Pada fitur kali ini berfungsi untuk setiap user yang ingin mengakses limited content dari Kartenesia sendiri dapat melakukan login terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya yaitu fitur kontak us. Nah, fitur kontak us sendiri itu untuk mengirim masukan atau report technical issues dari web ini, sehingga pada kedepannya dapat membangun Kartenesia lebih baik lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu website creation process. Pada proses pembuatan website ini kita menggunakan beberapa tools, diantaranya yaitu Visual Studio Code, dan yang kita gunakan juga Figma, GitHub, dan juga Postman. Yang selanjutnya yaitu application creation process. Pada proses pembuatannya kita lakukan setting goals dan juga research. Selanjutnya application planning, lalu user
interaktif, yaitu kita mendesain UX-nya, application development, application testing, dan juga application launch. Nah, ini merupakan contoh deployment kita yang sudah berhasil. Lalu yang selanjutnya, prototipe-nya juga sudah dibuat. Untuk project HTML layout-nya sebagai berikut. CSS layout-nya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu proses demo website dan juga penjelasan kode dari Sani. Untuk Kak Sani, dipersilakan. Ya, aku izin share screen dulu. Udah kelihatan? Yep, udah. Ya. Oke, Tapi di sini ada kayak abu-abu di atas itu ya? yang mana, Kak? Oh iya, kayaknya bug zoom deh, Kak. Oh, bug zoom ya. Oke. Overall kelihatan sih. Oke, di sini di bagian halaman beranda ada beberapa berita yang sudah terfilter. Di sini ada bagian slideshow. Di sini menampilkan berita sesuai dengan ID random. Itu setiap kali melakukan refresh bakalan diganti-ganti di sini. Terus di sini ada artikel terbaru dan juga artikel terlama. Terus di sini juga ada beberapa berita yang terurut ID-nya dari ID 1 sampai terakhir. Dan di sini juga ada berita yang sesuai dengan kategori. Ada kategori kesehatan dan ada kategori fashion. Nah, di kategori kesehatan di sini ada top 3 artikel terbaru dan menampilkan semua berita-berita sesuai dengan kategori kesehatan. Di sini di navbar tentang wanita kita bisa milih 2 kategori, ada kategori kesehatan dan fashion. Di sini kan sudah memperlihatkan kategori kesehatan ya. Kita ganti ke kategori fashion. Di sini juga sama, ada top 3 artikel terbaru dan juga nampilin semua berita-berita yang kategorinya fashion. Selanjutnya di sini ada navbar tentang kami. Dan ada form untuk ngirim message, masukan, kritik atau saran terkait dengan website kami. Dan ini juga udah responsif. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Dian untuk problem solvingnya. Sorry, Dian, kayaknya masih mute ya? Iya. Belum kedengeran nih. Oke. Saya lanjutkan pada proses pembuatan website kali ini. Kita menemui beberapa
problem, antara lain yaitu pada saat memfilter berita-berita yang ada berdasarkan kategorinya. Dan solusi yang kita jumpai yaitu membuat special API untuk memfilter dari database tersebut. Terus untuk yang selanjutnya yaitu desainnya ini dari berbagai device dan juga berbagai barang-barang untuk desain ini agak sulit untuk menggabungkannya. Jadi kita eksplor internet untuk menemukan solusi bagaimana cara untuk menggabungkannya. Untuk yang selanjutnya yaitu bisa diberikan beberapa variasi untuk kategorinya. Tidak hanya kategori fashion dan juga kesehatan, bisa juga ditambahkan kategori yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu dapat ditambahkan juga section yang khusus untuk hiburan seperti DTS dan juga komik untuk menarik para user agar bisa dapat lebih tertarik untuk mengakses website ini. Dan yang terakhir yaitu bisa ditambahkan juga untuk comment feature-nya pada website ini sehingga websitenya lebih interaktif. Oke, mungkin sekian itu dari grup 31. Lebihnya, dan terima kasih. Oke, sip kalau gitu. Thank you banget buat teman-teman grup 31. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke feedback dari Kak Amam. Silakan, Kak. Oke, thank you sekali lagi untuk grup 31. Penyampaiannya tenang sekali, jelas, intonasinya juga bagus ya dari segi penyampaian presentasinya. Really appreciate the thought of of making good design gitu loh, kayak untuk decknya gitu. Deck desainnya itu dari segi fontnya, dari segi bahasanya yang nggak gitu terlalu banyak, jadi concise bahasanya itu. Dan topik atau namanya tadi yang disebutin sama Mas Tito juga ya, unik ya, Cartinesia ini ya. Jadi risetnya itu, topiknya itu lain dari yang lain, dan ya ini kreatif ya, bagus dari segi pemilihan topiknya. Jadi kalau orang lihat topik ini pun, oh iya ini dia nih, memang yang apa namanya, bisa diteruskan gitu risetnya. Suka banget dari segi pemilihan topik dan dari segi decknya. Oke, lanjut ke HTML layoutnya. Tadi aku suka juga udah dikasih section ya. Jadi kalian kasih setiap sectionnya itu dengan tag section. Nah itu. Nah cuman mungkin yang dan ada navigation, ada footer ya. Jadi kalian pisah di situ dari segi accessibility-nya. Nah mungkin untuk next section itu bisa banget kalian ganti sebagai main ya. Biasanya kalau di HTML itu header atau nav bisa. Sudahnya main, di dalam main kalian bisa taruh section baru, section 1, section 2, section 3 di situ. Nah, di situ mungkin bisa diperbaiki di situ. Baru terakhir ya di luar dari main, footer. Nah, itu kalau mau lebih bagus lagi dari segi HTML layout. Tapi appreciate the thought of making a good segregation gitu. Segregasinya tepat ini. Cuman bisa diperbaiki dari situ sih. Sama ini yang lumayan unik ya, coba tadi ke CSS. Nah ini lain daripada yang lain ini. Baru nih kuliah nih. Kalian buat reset di sini. Jadi ada yang asterisk di situ, margin 0, padding 0. Nah ini bagus ya. Ini best practice yang bagus. Jadi biasanya CSS itu mereka kan punya desain yang built-in dari browsernya gitu. Udah ada kalau nggak salah margin itu sekitar 6 pixel kayak gitu-gitu. Nah kalian kasih 0 dulu semuanya, baru kalian bisa customize desainnya sesuai kemauan kalian. Nah itu ini good thought ya. Sudahnya kalian pakai CSS variable, wah nggak tahu belajar dari mana, itu bagus itu ya. Nah, kita pun di company itu pakai itu CSS variable. Nanti itu gunanya bagus untuk kalau misalnya
mau ngubah kayak light theme, dark theme, nah itu tinggal ganti dari CSS variabelnya. Jadi nggak perlu lagi ngasih hex code-nya, itu langsung kasih namanya aja sesuai sama temanya gitu. Nah itu bisa bisa banget gitu pakai CSS variabel. Good job on that. Oke, jadi di situ untuk dari segi layout sama dari websitenya tadi. Nah, kelihatan juga di sini. Coba buka websitenya tadi. Ada satu tadi yang kulihat tadi ada. Mungkin bisa diperbaiki ya. Ada yang mau share screen? Bentar, Pak. Oh ya. Iya. Jadi dari segi mana nih? Ya, dari segi layout sebetulnya udah oke. Tapi itulah dari segi gambar, nah di atas itu ya, itu mungkin kalian bisa kompres dulu gambarnya supaya tidak terlalu lama untuk ngeload gambarnya. Aku appreciate udah pakai slider di situ. It's not easy, tapi itu tricky ya. Jadi kalau slider itu kan artinya kita bakal ngeload banyak gambar. Nah, jadi kita harus buat itu lebih optimize ya. Gambarnya harus dikompres, kita harus kasih yang namanya, kalau nggak tahu udah kalian belajar apa belum, itu lazy loading. Lazy loading itu supaya gambarnya itu tidak mempengaruhi konten-konten yang lain ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih di situ supaya gambarnya itu cepet gitu munculnya, atau paling nggak layoutnya dulu yang muncul ya. Nah, di situ sama again yang aku lihat itu dari segi transisi itu masih bergerak ya di beranda ya. Coba hover ke atas. Tadi yang beranda tentang wanita, coba klik yang tentang wanita. Nah itu ya gerak tuh ya, satu headernya gerak. Itu. Nah itu. Ya, itu bisa dipelajari lagi tentang position absolute. Tapi dari responsif bagus, transisi masih bisa diperbaiki, dari layout oke, dan mungkin yang terakhir dari aku itu, ini dari deck yang terakhir tadi, problems sama solution ya. Jadi itu aku suka, itu problemnya on point banget. Jadi sulit itu untuk buat aplikasinya itu fit ke different screen gitu. Jadi ada desktop, ada tablet, ada mobile. It's not easy itu untuk supaya bikin itu responsif. Nah, kalian manage to pull it through. Kalian berhasil gitu untuk ngelakuin itu sangat baik sekali. Very relatable. Maksudnya ini pun terjadi di company. Kalau kalian web developer front end, nah itu selalu nih jadi momok ya, gimana supaya aplikasinya itu responsif ke beberapa screen. Dan bukan cuma screen doang loh. Kalian harus nanti memikirkan beberapa browser juga. Jadi bukan cuma Chrome, tapi ada Firefox, ada Safari. CSS-nya mungkin ada yang berbeda ya dari segi sintaksnya. Nah, di situ. Jadi sangat relatable problem sama solution kalian. Oke, good job grup 31. Dari situ aja sih feedback aku. Oke, sip. Thank you banget Kak Amam atas feedbacknya ya. Dan banyak selamat juga buat grup 31 ya, karena udah berhasil menyelesaikan capstone project di software engineering vertikal kali ini. Oke, mungkin teman-teman bisa juga ucapin selamat ya di chatbox buat grup 31.